Hai, perkenalkan, namaku Vivi, usiaku 24 tahun. Untuk saat ini, aku memiliki rambut panjang warna hitam, tinggi badan ya, rata-rata kayak gadis lainnya, dan untuk saat ini, aku tinggal di salah satu kota. Tapi, aku nggak di kota Madianya. Dalam video ini, aku mau berbagi sebuah cerita dari awal semuanya yang terjadi sama aku. Jadi, aku ini berasal dari keluarga yang bisa dibilang kurang mampu. Bapakku seorang buruh harian dan ibuku seorang ibu rumah tangga. Aku anak ketiga dari 3 bersaudara. Kedua, kakak-kakakku semuanya sudah menikah dan sudah tinggal di rumahnya masing-masing, lebih tepatnya ikut dengan mertuanya, dan tinggal aku seorang yang belum menikah. Lalu, di tahun 2017, bapakku menganggur. Gak ada kerjaan. Dan ditambah juga waktu itu, ibuku sering pergi dan aku gak tahu ibuku pergi kemana. Sampai akhirnya, aku dan bapak tahu jika ibu itu selalu pergi kemana. Ibu setiap kali pergi, itu ke rumahnya seorang duda yang usianya hampir sama dengan kakekku. Lalu, karena ibu sudah ketahuan, akhirnya ya sudah bapak dan ibu kemudian pisah dan aku pun memilih untuk ikut dan tinggal bersama bapakku. Meskipun ibu ngajakin aku tinggal bersamanya, aku gak mau. Singkat cerita, setelah bapak dan ibu pisah, bapakku awalnya kurang bersemangat gitu, namun lama-lama bapak pun bisa ngejalaninya. Waktu pun berlalu, dan gak terasa, sudah 3 tahun, aku hanya berdua tinggal bersama bapak. Pernah suatu hari sepulang kerja, aku melihat bapak tengah duduk sendiri ngelamun. Pas aku ucap salam bapak yang gak jawab. Kemudian aku duduk, lalu aku bilang, "Bapak apa?" Gitu kan? "Iya, ada apa, Vi?" tanya bapakku. "Bapak kenapa ngelamun tuh? Sudah makan belum?" tanyaku. Dan bapak jawab, "Udah kok, Vi." Lalu aku pun berkata, "Ya udah, Vivi masuk ke dalam." Kemudian aku pun masuk ke dalam rumah untuk ganti pakaian. Keesokan harinya, bapak tuh jadi beda dari biasanya. Bapak sering pulang malam, dan kadang-kadang bapak kalau pulang itu ya keadaannya kayak gitu pula. Sampai suatu hari, terjadilah sesuatu yang sebelumnya gak pernah aku bayangin kalau kejadian itu bakal menimpa sama aku. Waktu itu, aku pulang kerja sekitar jam 8 malam. Aku baru pulang, dan sesampainya di rumah bapak belum pulang kan. Kemudian, aku ganti pakaian seragam kerjaku, lalu setelah itu aku makan malam. Terus selesai makan, aku duduk sambil main HP ya, sekalian nunggu bapakku pulang. Aku secara gak sadar, aku tertidur kan. Bangun-bangun, pas bapakku ketuk pintu sekitar jam 11.30. "Bapak, dari mana jam segini baru pulang?" tanyaku. Terus bapak duduk. "Bapak yang ngumpul sama temen," jawabnya. Kemudian aku berkata, "Bapak mau makan atau aku buatin minum?" tanyaku. Bapak melihat ke arahku lalu berkata, "Bapak udah makan kok." Tapi tatapan bapak beda banget kan, gak seperti biasanya. "Ya udah Pak, aku mau masuk ke kamar dulu, mau tidur." Dan dijawab, "Ya udah, sana tidur." Terus aku pun buru-buru masuk ke kamar. Keesokan harinya, aku kan emang libur. Kalau hari Jumat, aku seperti biasanya bangun pagi, terus beli sayuran di warung, lalu pulang masak, terus beres-beres rumah. Waktu aku beres-beres bapak masih belum bangun, biasanya
jam 8 Bapak baru bangun kan? Nah, setelah aku semua sudah beresan semuanya, aku pun kemudian mandi. Dan setelah itu, aku duduk sambil nonton TV. Terus nggak lama, Bapak sudah bangun tidur. Vi, buatin Bapak kopi. Terus aku jawab, iya Pak, aku buatin. Terus aku pun ke dapur untuk buatin kopi Bapak, lalu sambil bawa kopi aku bilang, itu Pak, aku sudah masak, sarapan aja dulu. Dan dijawab, nanti aja lah Vi, mau ngopi dulu. Lalu abis itu, aku sambil duduk depan Bapak, aku main HP lagi. Saat itu, Bapak sambil minum kopi, ngelihatnya ke arahku mulu sampai-sampai aku ini ngerasa gimana. Bapak, kenapa dari tadi ngeliatin Vivi mulu? Lalu dijawab, Bapak cuman gak nyangka aja ya, kamu sudah besar, ujarnya. Lalu aku jawab, iya udahlah Pak, udah mau 21 tahun kok, jawabku. Terus Bapak bilang, iya, makin cantik juga anak Bapak ini. Terus aku pun sambil senyum berkata, iya dong, kan anaknya Bapak, jawabku. Terus Bapakku tiba-tiba bilang, berarti gak lama lagi kamu sudah mau nikah dong, terus Bapak sendirian nanti, ujarnya. Lalu aku pun berkata, lah masih belum kepikiran juga Pak, mau ke arah sana, jawabku. Terus Bapakku bilang, ya kirain aja mau langsung cepet, jawabnya. Dan abis itu, aku pun berkata, ya enggak lah Pak. Lalu abis itu setelah ngopi, Bapak ngeluarin motor dan pergi entah kemana. Dan aku, ya mumpung libur, kerja aku pakai untuk istirahat di rumah. Pas udah jam 1 siang, Bapak sudah pulang dari rumah temennya. Dan aku sebelum tidur siang, aku bilang sama Bapak, Pak, kalau mau makan, itu aku sudah goreng ikan. Lalu Bapak pun berkata, iya Vi, makasih ya. Terus abis itu, aku pun gelar kasur lantai depan TV. Kemudian sambil nonton TV, biar bisa tidur siang. Singkat cerita, aku kebangun dari tidurku pas ada sesuatu yang menimpaku dan terasa berat banget. Pas aku buka mata, dalam sayup-sayup, aku melihat Bapakku. Dan pas aku sudah sadar, aku sudah dibantu dan karena sudah terlanjur sama Bapakku, diteruskan sampai selesai. Ya udah, aku pun hanya bisa diem aja, soalnya sudah percuma juga, sudah hilang juga apa yang sudah aku jaga. Dan pas sudah itu Bapak bilang, maaf Vi, Bapak khilaf bener. Dan aku pun berkata, Bapak kenapa sih? Aku ini anak kandungmu sendiri loh, jawabku sambil masuk ke kamarku. Dan aku sampai sore gak keluar kamar hari itu, sampai aku libur kerjanya sehari. Di situ, aku hanya berpikir, kenapa sampai seperti ini? Aku waktu itu mau menyusulkan ke rumah ibu, tapi ibu aku telepon jawabnya gitu. Kalau aku bilang sama siapa gitu, kasihan bapakku juga dan ditambah bapak, ya sudah sendirian di rumah. Kalau aku pulang ke rumah nenekku, sudah pasti ditanyain segala sesuatunya. Jadi ya udahlah, aku pun relain aja apa yang sudah terjadi. Dan di pagi harinya, aku emang sudah berniat libur hari itu. Jadi ya aku terus bikin sarapan. Pas lagi di dapur bapak nyamperin aku. Maafin bapak ya, Vi. Bapak kemarin bener khilaf. Kan kamu tahu sendiri, Vi. Bapak sudah lama setelah ibu nikah lagi, ujarnya. Iya pak, sudah terjadi juga.
Mau kayak apa juga sudah terjadi, gak bisa dibalikin apa yang sudah hilang. Maafin Bapak ya, karena Bapak kamu jadi kehilangan mahkotamu. Dan aku hanya bisa jawab, iya Pak. Singkat cerita, setelah hari itu, memang bapakku gak pernah lagi tuh lakuin itu lagi sampai berbulan-bulan lamanya. Namun, suatu hari, aku secara gak sengaja melihat bapakku yang sudah berusia 50 tahunan itu bekerja kreatif mandiri. Dan entah kenapa, aku pas melihat itu merasa kasihan sama bapakku. Mungkin bapakku emang bener-bener membutuhkan, dan mungkin itulah yang bikin bapakku bisa semangat kembali. Lalu, setelah aku udah mikir matang-matang, lalu aku berkata, Pak ngapain gitu kan? Lalu dijawab, kamu Vi, udah pulang kerja. Terus aku jawab, iya udah, jawab pertanyaan Vivi Pak, Bapak ngapain? Tanyaku. Dan bapakku jawab, Vi, Bapak hanya itu aja kok. Lalu aku pun berkata, Bapak butuh banget ya? Iya Vi, maaf semenjak waktu itu Bapak ngerasa salah dan ya udahlah, timbang gak ada ya udah Bapak kayak gini aja, jawabnya. Terus aku pun berkata, Bapak bener-bener mau? Tanyaku. Lalu dijawab, iya Vi. Terus aku pun mengambil nafas dalam-dalam, lalu aku bilang, ya udah Pak, Bapak bisa pakai punya Vivi lagi, Vivi kasih buat Bapak. Lalu setelah mendengar itu, bapakku kelihatan bahagia banget. Beneran Vi? Iya Pak, beneran kok. Ya udah, bentar Vi, Bapak mau makan dulu lah, ujarnya. Ya sudah, sana makan dulu Pak. Vivi juga mau ganti seragam kerja. Setelah itu, aku pun duduk sambil nunggu Bapak selesai makan. Singkatnya, setelah Bapak selesai makan, aku bilang, oh iya Pak, Vivi mau ingetin ya, nanti kalau bisa jangan dibuang di tempat ya. Lalu dijawab, iya, Bapak sudah ngerti kok. Lalu abis itu, ya udah ini buat Bapak. Dan aku pun saat itu bisa melihat bapakku bahagia banget. Lalu, seiring berjalannya waktu, aku pun menjadi terbiasa dengan keadaan seperti itu. Dan bapakku juga dia, ya lebih kelihatan ceria dan gak banyak pikiran. Dan tepatnya, saat usiaku masuk yang ke-23 tahun, atau pas aku ulang tahun yang ke-23, kakakku yang kedua, dia pulang ke rumah bersama istrinya, karena ada sesuatu hal yang terjadi sama mertuanya. Jadi, dia pulang ke rumah beserta anak dan istrinya. Dan semenjak hari itu, rumah pun kembali ramai dengan adanya keponakanku di rumah. Namun, ya di sisi lain, Bapak juga awalnya gimana gitu. Karena kalau ada kakak di rumah, Bapak nggak bisa lakuin yang biasa Bapak lakuin. Namun, apa yang aku pikirin itu ternyata keliru. Ternyata kakak iparku pun ngerasain hal yang sama juga seperti yang pernah aku rasain sebelumnya. Setiap aku dan kakak sudah berangkat kerja, ya walaupun emang Bapak hanya sekedar bekerja kreatif mandiri sih. Dan ya, aku yang mendengar cerita dari kakak ipar, aku jadi bingung mau nanggepinnya gimana. Jadi aku hanya jawab nggak tahu aku kak, gitu aja. Dan gak lama kemudian, kakak iparku karena sudah nggak betah mungkin, akhirnya dia pun sama kakakku pindah ke kontrakan. Dan sekarang aku juga sudah bertunangan
Dan nanti di awal bulan Desember, aku mau menikah. Ya, kurang lebih seperti itulah cerita singkat dariku. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua, bosku yang terhormat, kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.